What's in Liliana's bag? Gila, ini kayak bakal keren banget kalau boleh. Boleh gak, Bu? Boleh. Coba kita lihat ya. Di Sumpah aku tas saya ini ada apa, tapi banyak penasaran. barangnya. Seni adalah kebenaran yang dinyatakan dengan cara yang indah dan tentu saja menjadi mediasi untuk mengungkapkan isi hati yang bisa menyentuh hati orang banyak. Bintang tamu kita hari ini di Mampir Bareng adalah seseorang yang sangat spesial sekali. Mungkin selama ini kita mengenalnya beliau sebagai seorang ibu yang luar biasa, sebagai seorang istri yang penuh cinta, dan juga pengusaha wanita yang sangat sukses sekali. Namun mungkin sebagian dari teman-teman baru sedikit yang mengenal beliau sebagai seniman yang sangat luar biasa dengan karya seni yang penuh dengan cinta dan juga kasih sayang. Selain seorang chairwoman di MNC Group, beliau adalah seorang seniman yang memang berbakat sekali. Teman-teman, kita sambut Ibu Liliana Tanusudibyo. Ibu. Halo. Halo Ibu. Aduh, Robi berterima kasih sekali atas waktunya hari ini mau main-main bersama dengan tim Starhit. Deg-degan jujur, Bu. By the way, aku bawa sesuatu buat Ibu. Mohon maaf. Ini nanti kita pajang di situ ya, Bu ya. Ini ada bunga, nih Bu. Karena Robi tahu ini adalah bunga penuh cinta buat Ibu sama Bapak. Oh, terima kasih. Terima kasih, Robi. Selamat ya, Bu ya. Selamat so buat much. 38 tahun pernikahannya, Bu ya. Oh, iya. Oke, ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol dengan Ibu Liliana Tanusudibyo karena kita tahu bahwa beliau ini selain pencipta lagu yang sangat luar biasa, lagu-lagunya bahkan fenomenal, dari balita sampai dewasa tahu lagu-lagunya, dan beliau juga sebenarnya berpengalaman sekali, tidak hanya menulis lagu, tetapi juga mengarang cerita, mendesain tas, dan juga aksesoris, bahkan sampai ke topi yang sangat indah-indah, dan juga desain interior. Ini luar biasa loh, Bu. Hotel dan perkantoran juga ya, Bu ya? Iya. Ibu, ini awal mulanya cinta sama seni itu dari usia berapa dan bagaimana ceritanya, Bu? Kalau seni itu adalah semua manusia itu ada darah seninya pastinya kan di dalam setiap manusia. Tapi bagaimana seseorang itu mengekspresikan seninya menjadi suatu karya. Wow. Ya, jadi itu menurut saya semua orang ada darah seninya pasti itu di bidang apapun ya. Oke. Dan ini bahkan Ibu kan sampai sekolah keluar ya, Bu ya, sampai ke Kanada Ibu ya. Dari tahun 86, Robi baru lahir, Bu. Iya, 86 sampai 89 Ibu ya di Kanada. Iya. Dan di tahun itu juga Bapak mengecap pendidikan juga di sana ya, Bu ya. Jadi kuliah bareng waktu itu. Kuliah bareng. Jadi pada saat itu saya kan menikah di tahun 86. Jadi menikah muda ya, cukup muda karena saat itu saya usianya 19 tahun. Terus saya bareng sama Bapak ke Kanada. Terus di sana anak saya lahir yang pertama di sana, di Kanada. Oh, Bu Angela. Bu Angela di Kanada. Di Kanada. Iya. Aduh, coba Robi ikut juga ya. Oh enggak ya, saya baru lahir juga di sana. Tahun 87 ya. 87 ya, Bu ya. 87 lahirnya. Terus nah di situ kita sekolah, jadi kita bagi waktu saat itu ya, sangat memang perjuangannya sangat luar biasa karena kita masih muda, tapi kita pengen sekolah kan, jadi kita membina rumah tangga dan sekolah itu yang paling susah ya, karena sekali, harus bisa bagi waktu. Jadi Bapak sekolahnya malam, saya sekolahnya pagi, jadi gantian jaga anak, jaga anaknya gantian, jadi Bapak itu jaga Ibu Angela. Jadi kalau ngerjain tugasnya bagaimana, Bu? Ngerjain tugasnya malam saya. Jadi anaknya udah tidur, jadi malam-malam saya ngerjain tugas, saya masak juga biasanya malam-malam untuk besoknya gitu. Jadi Ibu luar biasa banget Ibu ya. Oke, jadi waktu itu ngambil jurusannya banyak teman-teman ya. Untuk diplomanya sendiri itu tidak hanya mendesain tas, tapi Ibu juga aksesoris fashion juga, dan bahkan nail art dan make up juga. Iya, cosmetician. Iya. Luar biasa, Bu. Jadi Ibu mengerti banget lah tentang make up tahun dulu gitu, Bu ya. Benar, iya. Jadi tadinya itu rencananya kan saya itu pengennya masuk ke arsitek. Karena saya kan backgroundnya di IPA.
Oke. Jadi karena udah berkeluarga, punya anak, terus itu apa namanya, father-in-law bilang, jangan masuk di arsitek, nanti matanya rusak katanya gitu. Matanya rusak, kecil-kecil gambar Ibu. Iya, terlalu pernak-perniknya banyak ya, dan harus detail. waktunya lebih lagi untuk itu sekolah itu. Jadi ya udah saya masuknya ke fashion. Padahal saya memang orangnya suka sekolah. Iya, jadi terus itu ke fashion. Nah, jadi kalau misalkan waktu dulu nih Bu di Kanada Bu ya, Ibu masih ingat nggak sih tahun 86 fashion yang lagi ngetren banget 80s ya di Kanada dulu gimana sih Bu di sekolah fashion Ibu tuh? Iya, saat itu memang kita lagi bikin kayak coat gitu karena kan winter ya, kan ada 4 musim di sana dan winternya sangat dingin banget. Jadi kita bikin coat, bikin baju-baju yang lebih tebal-tebal gitu loh. Jadi beda sama yang di Indonesia gitu. Jadi saat itu karya saya pertama kali bikin coat and skirt gitu. Jadi Ibu kasih ingat warnanya? Warnanya merah ya, masih. Warnanya merah. Iya, jadi dari bahan wool gitu dibikin. Jadi ya sangat luar biasa sih. Jadi kalau malam-malam gitu saya bikin pola gitu, bikin PR, tugasnya malam hari. Pas Ibu lagi buat pola, Bu Angela nangis? Enggak pernah karena masih kecil sih. Masih kecil Ibu ya? Untung lah dia. Oke. Wow, jadi kalau misalkan itu coat yang warna merah tadi masih ada, skirtnya masih ada, kebayang ya harganya berapa sekarang. Soalnya memorable banget Ibu. Nah, sekarang kan Ibu, kita tepuk tangan dulu untuk Livelt International. Karya Ibu yang, bagus banget nih Bu ya. Tapi kalau Robby boleh izin nanya nih Bu, ada ritual-ritual tertentu nggak kalau misalkan ide itu datang pas Ibu lagi high tea atau lagi ngopi atau ngobrol sama teman, tiba-tiba idenya, atau tengah malam lagi susah tidur, kepikiran nih mau buat ini gitu. Idenya datangnya kapan Bu? Ide itu datang sewaktu-waktu ya, dimanapun ide itu bisa datang. Jadi makanya itu kan saya di dalam tas saya ada ukuran. Wait, tunggu. Ada meteran gitu. Jadi kalau saya ngelihat sesuatu gitu bagus, ukurannya berapa ya kira-kira saya ukur gitu. Jadi kira-kira supaya kan kalau orang ngedesain itu kan harus tahu ukuran, supaya tahu komposisinya gitu, supaya bagus apa enggak gitu. Benar. Jadi di tas Ibu selalu ada meteran. Ada. Ini boleh nggak sih diizinin Bu? Biasanya kan kalau anak-anak Gen Z itu ada segmen What's in my bag gitu kayaknya. What's in Liliana's bag? Gila, ini kayak bakal keren banget kalau boleh nggak Bu? Boleh. Coba kita lihat ya. Sumpah aku. Tas saya ini ada apa? Tapi banyak barangnya. Ya ini alat make up. Oke Bu. Campur sih. Ini maaf ya Bu, ini alat make up. Oke. Nah, kita buka ada. Lipen lipstick. Terus ada lamer ini lip balm. Itu apa Bu? Ini bedak kecil. Oh, bedak kecil tapi kayak miliaran rupiah ya Bu? Bling-bling banget. Terus ada apa lagi Bu? Terus ada kuncinya ini. Terus ada small perfume kayak gitu. Wow. Ibu organize banget. Ada jepit guys. Ada japitan ini. Kadang-kadang kan suka rambutnya jadi. Akhirnya ada yang sama dengan mak-mak komplek di rumah ya. Isi tasnya Ibu yaitu jepitan yang tadi. Ada terus, Bu, tisu basah. Terus ada ada meteran. Nah, ini ada meteran ini. Ada meteran saya punya meteran. Bu, ini meterannya warna kuning pisan. Iya. Selalu di bawah Bu meterannya. Iya, di bawah. Ibu boleh dikeluarin lagi nggak meterannya Bu? Boleh, di bawah. Kita ambil di sini mungkin ya, close up sedikit. Meterannya. Tuh. Meteran. Bener-bener ya. Seniman, desainer bawa meteran. Jadi misalkan nih, Ibu melihat sesuatu, itu ukurannya berapa ya? Jadi nggak hanya baju, meja pun Ibu ukur. Iya. Soalnya kan kadang-kadang meja itu kan kita tahu tingginya pasti 75 lah. Kalau meja itu rata-ratanya. Tapi kan lebarnya kadang-kadang itu bisa lebih lebar atau lebih kecil. Terus kalau desainnya seperti apa gitu, bagusnya kayak apa gitu. Jadi kita selalu lihat. Ya ampun, ini mendarah daging sekali ya darah seninya Ibu ya. Jadi apapun yang Ibu lihat Ibu ukur. Iya, diukur. Kalau soalnya kadang-kadang kalau misalnya saya lagi sharing sama teman-teman gitu, kita membahas tentang interior. Saya selalu tanya ukurannya berapa. Iya, kalau ukurannya nggak cocok, bisa
mereka kadang-kadang bikin terlalu bulky gitu, jadi ukuran ruangannya kecil, furniture-nya terlalu bulky, nggak bisa masuk. Jadi harus proporsional. Harus proporsional. Ini meteran yang 2,5 meter tuh berapa meter ini nih, Bu? Kecil meterannya. Kadang-kadang kalau saya nggak bawa meteran, saya jengkali. Karena kalau 1 meter itu berapa itu kali 5 ya, Bu? Sejengkal ini 20 cm. 20 cm, berarti 5 ya, Bu ya? Ya ampun, lucu banget. Kalau Ibu lagi nongkrong atau duduk sama teman-teman, ada baju teman yang lucu, itu Ibu ukur juga nggak, Bu? Oh, kalau saya lihat baju yang lucu, aku paling bilang, lucu banget bajunya gitu. Ya nggak saya ukur sih, malu. Malu ya, Bu ya? Paling saya liatin aja gitu. Oke. Nah, ini Liefeld International, Bu. Liefeld Paris ini berarti kan adalah karya Ibu pertama untuk tas ya, Bu ya? Iya. Yang sekarang sudah mendunia, Bu ya? Iya. Ini kalau misalkan penonton Robby pengen tahu, Bu, range price-nya ini berapa sih, Bu? Soalnya indah. Nih aku kasih ada koleksi yang buat pria juga nih ada. Buat yang wanita juga ada nih, yang ini ada yang kroko juga ya, Bu ya? Iya, bahkan ada yang Himalayan juga nih. Penasaran kan mau tahu harganya berapa? Main ke butik. Main ke butik aja gitu ya. Bu ya. Main ke butik ada di mana, Bu? Kita di butiknya ada di Park Hyatt. Main-main ke sana boleh ya, Bu? Boleh. Yang ini bagus sih. Ini muatnya banyak. Yang ini tote bag, terus namanya Alana. Oke, Bu. This is ostrich, with ostrich. Dan ini logonya, simbolnya Liefeld. Di print. Nice. Dibikin. Bagus ya, Bu ya. Ibu sebenarnya suka tas yang gede-gede atau yang kecil? Saya suka yang segini karena muat banyak. Tapi kalau untuk ke pesta mungkin lebih kecil. Lebih kecil. Karena di pesta kan paling cuma bedak sama lipstick aja. Oke, kalau lagi office days ada yang medium harus, segini ya, Bu? Iya, macam-macam isinya. Harus ada dompet, ada kunci gitu, banyak sih. Ini Ibu mau masukin lagi atau mau dipajang juga boleh, saya Bu? masukin aja deh. Dipajang giveaway juga boleh, ada Christian Dior di situ, lipstick ya. Terus ada body lotion juga. Ada body lotion ya, Bu ya? Oke. Body lotion dapat dari Park Hyatt ini. Lela, Bu. Ini wangi banget. Wangi ya, Bu? Coba. Boleh, Bu? Ya ampun, aku pegang body lotion Bu Liliana, guys. Kita cium wanginya Ibu ya. Itu wangi banget itu. Iya. Saya merasakan seperti 5 detik jadi miliarder, Bu. Wanginya enak sekali. Dari Park Hyatt. Dari Park Hyatt, kalau pengen nginep di Park Hyatt. Ya, nanti dikasih free. Jadi ngomongin soal body lotion, guys. Mendarah dagingnya darah seniman di seorang Liliana Tanusudibio itu sebenarnya juga sampai ke body treatment. Bahkan seperti kayak body lotion, perfume, dan juga body mist, dan bahkan juga sampai body scrub. Ini Ibu Liliana tampaknya juga memberikan insights dan juga ide-ide kreatif kepada Ibu Lina. Iya, benar. Adik kandung, Iya. Bu. Nah, ini Robby sekarang show. Ada perla ya. Tada. Nah, perla juga wangi. Wangi banget, Bu. Ini baru kalau Ibu pengen pakai boleh, Bu. Ini perla, aku suka banget wanginya, Bu. Iya, saya udah punya juga. Udah punya ya, Bu. Ini adalah body scrub. Dan ini the best. Hair mist, ya. Ini body mist ya, Bu? Body mist. Ya, bisa untuk hair juga katanya. Oh, bisa buat hair, Bu? Iya. Ibu, ide kreatifnya bersama Ibu Lina bagaimana sih, Bu, ini perlanya sendiri? Nah, ini khususnya Ibu Lina deh, yang urusin perla semuanya. Karena waktu itu memang melihat bahwa punya passion di situ, jadi ya udah bareng-bareng. Wanginya enak banget ya. Tapi teman-teman percaya nggak? Dari semua ide kreatif seorang Ibu Liliana Tanusudibio, dari tas ya, sampai ke yang namanya topi segala macam, dan juga penulisan karya tulis atau mungkin juga karya lirik lagu, itu katanya datang dari jajanan pasar loh. Ibu itu suka sama jajanan pasar, bener, Bu? Kayak pisang goreng gitu. Iya, justru sukanya jajanan pasar saya. Karena saya orang Jawa, saya kan Surabaya ya, jadi sukanya itu jajanan pasar gitu. Bener jadi Ibu ya? Suka. Ibu sukanya apa aja jajanan pasar itu? Jajanan pasar, misalnya onde-onde, wacik gitu. Wacik? Cucur gitu. Oh, kue cucur. Lidah nggak bisa bohong, guys. Kopi aja karya Bu Liliana. Ini yang kita pegang, yang Robby sama Ibu pegang, ini namanya LT Coffee. Idenya ini kayak mana, Bu? Ini gini loh, waktu itu kan saya minta sama orang Robusta, tolong bikinin kopi seperti ini gitu. Terus akhirnya dia bikinin, terus enak. Terus dia bilang, Bu, saya jual juga iya di Robusta, katanya gitu. Oke. Jadi racikannya Ibu tuh. Dikasihin nama
kopi LT katanya gitu. Saya juga. Ini harus ini kan dihakikan nih ya. Liliana Tanu Coffee nih. Robby izin cicip ya Bu. Silakan. Oke. Iya. Sebagai pencinta kopi saya suka. Enak Bu, enak, aromanya enak. Iya. Ya, Miss World aja udah bilang enak waktu itu. Iya. Kopinya robusta. Kopinya robusta tuh ya. Jadi ide kreatifnya Bu Liliana itu selain dari kopi, datangnya juga jadi dari gorengan-gorengan guys. Jangan sedih karena di salah satu press conference yang pernah Robby lakukan bersama dengan Ibu, ide kreatif penulisan cerita seperti animasi itu juga datangnya dari gorengan bersama timnya Bu. Iya. Ya, oke. Sekarang kita mau ngomongin soal lagu dan juga animasi yang Ibu tulis ceritanya ya. Nih, lagu-lagu yang Bu Liliana sudah tuliskan. Salah satunya mungkin teman-teman tahu dari 8 tahun lalu dan sekarang sudah achieve kayaknya 8 juta views di YouTube. Itu adalah Mars Perindo. Pasti pada tahu kan? Pasti pada tahu kan ya. Jadi liriknya itu sebenarnya kata-kata depannya itu adalah Mars Perindo gitu ya Bu? Iya benar. Pada saat saya nulis itu gini, saya selalu memikirkan tulisan itu mau dibawa kemana gitu loh. Jadi kalau kita punya lagu, lagunya itu harus punya soul. Ya, jadi pada saat dinyanyikan itu ada soulnya gitu. Jadi, nah dengan itu saya selalu nulisnya mikir dulu. Jadi nulis dulu, terus saya pikir lagi, nanti ditinggal lagi gitu. Nanti kalau ketemu lagi nulis lagi gitu. Jadi nggak bisa seharian gitu, beberapa minggu gitu baru bisa selesai dengan sempurna. Yang lucunya lagi, uniknya lagi, saya itu kalau nyiptain lagu pakai ketukan. Jadi ketukan gini, jadi jadi saya itu kan bukan penyanyi ya, saya juga bukan maksudnya bukan komposer yang bisa pakai musik gitu, alat musik. Dulu pernah les musik tapi maksudnya nggak sampai diterusin gimana. Jadi saya pakai ketukan aja gitu. Jadi karena kita kan manusia dikasih darah seni di dalam jiwa kita gitu loh. Pada saat batin kita itu ingin berkreasi, ingin mengekspresikan sesuatu, itu kita bisa, kalau kita mau kita bisa melakukan gitu loh. Jadi sebuah karya itu bisa dilakukan pada saat kita mau mengekspresikan sesuatu untuk membuat suatu karya yang indah gitu. Yang Ibu imajinasikan ketika membuat lagu Mars tersebut ya Bu ya, didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Apa yang Ibu imajinasikan ketika menulis lirik tersebut? Perjuangan. Pada saat kita berjuang, kita mau berjuang bersama rakyat, kita harus membangkitkan semangat mereka gitu. Jadi apa yang harus semangat mereka kita kobarkan untuk berjuang, selalu berjuang bersama, bergandengan tangan, bersatu gitu, untuk mencapai Indonesia yang sejahtera gitu. Itu awalnya Bapak request ke Ibu atau gimana misalkan? Tadinya Bapak nggak request. Karena kan ada beberapa beberapa pencipta lagu gitu loh untuk Mars itu, Mars Perindo. Tapi saya bikinkan, setelah saya bikinkan saya kasih ke Bapak dengerin, ada beberapa yang masuk juga. Terus Bapak bilang, udah punya kamu aja yang diambil gitu. Karena yang punya saya easy learning dan ada soul gitu. Bener. Kalau ngomongin soal ada soul itu nyata banget teman-teman. Nih ya, aku nanya dulu sebelum kita baca ini. Seorang Ibu Liliana Tanu Sudibyo tuh bacain komentar netizen gak sih? Saya nggak baca. Kadang-kadang saya nggak, karena gimana ya, saya waktunya nggak sempat gitu, nggak sempat. Jadi Ibu nggak baca komentar netizen Ibu nggak ya? Baca. Ini Robby izin bacain boleh Bu? Atau mungkin kalau misalkan Ibu berkenan, kita boleh bacakan atau mungkin Ibu bacakan ya. Ini adalah komentar dari akun YouTube ya, dari akun YouTube. Ibu boleh baca ini atau Robby dulu deh pertama Ibu. Dari Fanny Safe Place. Kenapa lagu bikinan Tante Liliana Tanu selalu enak didengar dan catchy ya? Berbakat ya, gitu Bu. Ada bukan Robby loh Bu, bukan Robby ya. Nah lanjut nih. Dari Buset 1686. Anak saya seneng banget kalau ada iklan ini sampai saya downloadin lagunya. Iya, itu pertama kali ya saya waktu Mars Perindo itu dinyanyikan di TV. Saat itu dikumandangkan di TV. Saya dapat input banyak dari orang-orang itu. Dari misalnya saya lagi ke salon, Bu, itu lagunya Mars Perindo enak banget. Anak saya nggak suka makan pada saat nonton video itu, nonton lagu itu, dia mau makan Bu, katanya gitu. Tapi ini benar Bu, itu ada kesaksian juga nih Bu ya. Ada kesaksian yang seperti itu Bu. Nih,
Ya Allah, adik saya umur 11 bulan bangun jam 12 malam minta lagunya Mars Perindo. Diputar ada 20 kali malah ketawa senang-senang, abis itu tertidur. Jadi kayak lalebay Mars Perindo ini teman-teman. Ibu gimana, seneng nggak dapat? Seneng sih, karena saya bukan Mars ini memang dibikin bukan khusus untuk satu partai gitu. Satu partai, tapi ini kita mau membangkitkan semangat untuk masyarakat kita untuk bersatu bersama-sama, untuk kita membangun negeri yang kita cintai. Benar, gitu. Ya, benar sekali. Jadi seneng ya Bu baca ya? Seneng banget. Ya. Ibu emang berbakat soalnya beneran. Selain itu juga ada lagunya Ibu yang judulnya adalah Indonesia Jaya. Teman-teman nanti bisa Google atau mungkin juga taruh lihat di YouTube ya. Jadi lagu ini emang waktu itu di launching 16 Agustus 2017 ya Bu ya. Jadi satu hari sebelum merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu ini juga inspirasinya tentang perjuangan Ibu atau bagaimana? Indonesia Jaya, tentang kerinduan kita untuk Indonesia menjadi jaya gitu. Jadi itu dari hati yang paling dalam. Kita menciptakan lagu seperti itu. Gitu. Aduh, dengerin deh kalau yang belum denger. Karena penyanyi-penyanyinya juga rock and roll semua, keren-keren semua ya. Nah sekarang kita pengen ngomongin soal karyanya Ibu yang lain, yaitu penulisan cerita untuk film animasi, bahkan serial animasi yang mungkin adik-adik di rumah sudah nonton. Ada Kiko juga Ibu ya. Iya, benar. Ya. Dan ini awalnya Kiko itu dari majalah Kiko. Majalah Just for Kids. Just for Kids. Sekarang sudah menjadi majalah Kiko. Majalah Kiko. Lalu ada filmnya. Ada filmnya. Lalu ada serialnya. Ada serial TV-nya, ada layar lebarnya. Kemarin layar lebarnya baru ditayangkan di Turki. Tanggal 27 kemarin September. Selamat Ibu. Iya, masuk ke Turki. Masuk ke Turki akhirnya ya. Selain Kiko ada juga Titus. Aku main di situ, terima kasih Ibu. Dan selanjutnya ini mungkin kalau misalkan teman-teman tahu Titus sudah ada di Netflix dan juga serialnya sudah ada. Jadi ibu-ibu yang nonton ajak anak-anaknya ya. Minggu pagi jam 8:30 ya Pak? 9? Jam 9 ya Bu di RCTI ya. Nah sekarang kita mau ngomongin soal yang ada di belakangnya Ibu Liliana. Jadi backgroundnya Ibu, ini adalah Zana. Zana ya. Sebelum saya nanya, udah boleh di-spill belum? Boleh dong. Oh udah, oke, langsung kita spill. Harus di-spill ya? Harus, Zana, ini karya anak bangsa. Whisper of Volcano Isle. Iya, ini akan tayang di bioskop Indonesia. Di bioskop, iya. Sudah keluar tanggal ya Bu? Di tahun depan. Tahun depan? Iya, awal tahun? Awal tahun. Iya, awal tahun. Oke. Sebelum aku nanya-nanya sama Ibu tentang film Zana ini yang katanya akan mendunia nantinya, aku kasih bocoran sedikit boleh ya Bu? Kita putar cuplikan filmnya ya Bu ya. Untuk itu adik-adik, selamat menyaksikan. Oke, karya anak bangsa ini, Bu. Selamat. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Pertama, penulisan cerita. Ini idenya dari Ibu? Idenya dari saya. Jadi pertama kali kan seseorang kalau mau bikin cerita itu kan harus punya ide dulu, ide cerita. Ide cerita itu bisa digali dari mana aja ya, sumbernya dari mana aja. Kalau kita nonton film yang lain juga kita ngelihat. Tapi saya mau setiap ide cerita itu harus original gitu loh. Saya nggak mau jadi follower gitu. Jadi coba dilihat deh, untuk film ini kita nggak pernah nyontek di mana gitu. Justru saya mau lihat yang lainnya supaya saya nggak bisa mirip-mirip sama mereka gitu, harus berbeda gitu. Ya, Ibu jadi dalam menulis cerita ini itu prosesnya cukup lama, melakukan sendiri lalu akan ada tim editor? Ada tim, iya ada tim editor. Berapa juga. lama penulisan ceritanya sendiri Bu? Penulisan cerita cukup lama loh itu, cukup lama, berapa mungkin karena itu serial ya, jadi nggak agak lama ya. Agak lama. Bisa setahun ya. Bisa setahun. Iya. Wow. Dan di Zana ini teman-teman, aku tuh dikasih kesempatan sama Ibu memerankan dua karakter yang berbeda. Satu jahat banget, satu baik banget. Jadi maaf ya adik-adik, jadi agak-agak sedikit imbalance. Tapi ada 3 sosok gadis cantik di sini ya Bu ya. Udah boleh di-spill belum sih Bu nama karakternya, ceritanya gitu ya. Wow, jadi ini adik-adik kalau misalkan pengen tahu tentang yang namanya persahabatan mereka dan juga kakak adik ini memang seru banget mereka. Jadi harus nonton, yang katanya aku dengar penayangannya tidak hanya di Indonesia. Iya benar. Silakan Bu, ceritakan Bu. Iya, jadi penayangannya akan ditayangkan di Singapura, Malaysia, sama Brunei. Ya.
Jadi kita bersyukur karena menurut saya pertama kali ya animasi lokal yang bisa ditayangkan di luar negeri bersamaan. Gitu. Jadi ini dijamin 100% anak bangsa yang buat ya, Bu? Iya dong. Terus kalau dari soundtracknya sendiri, Ibu juga yang buat? Soundtracknya yang ini ada kerjasama sama di luar. Yang ini soundtrack. Oke. Khusus yang ini. Oke, ini aku coba bacakan sedikit ada artikel ya. Oke, Liliana Tanusudibio ciptakan soundtrack untuk film Titus Mystery of the Enigma. Nah, sedangkan kalau untuk film Titus, Ibu yang buat. Bener itu. Karena untuk film Titus ini kan ada cerita yang mana detektif Titus itu dia dia menyelidiki kasus dan dia tidak pernah menyerah sampai kasus itu tuntas gitu. Jadi saya sama tim kita selalu, Bu, tolong dibikinin lagu dong, Bu, katanya gitu. Selalu maunya seperti apa, maunya genrenya seperti apa, seperti pokoknya jadi saya harus ketukan gitu loh. Jadi tetap ketukan lagi ya, Bu. Iya. Itu rahasianya Bu Liliana pakai ketukan tuh. Harus pakai ketukan dulu. Jadi kalau ketukan kan kita juga harus tahu berapa ini barnya gitu ya, Bu ya. Berapa terus harus rhyme juga kan, rhyme-nya seperti itu. Jadi ya itu Ibu sama sekali nggak ada kayak sekolah penulisan lirik gitu? Nggak ada, saya nggak. Sekolah penulisan lirik atau skrip? Saya autodidak. Di YouTube juga nggak ada itu ya, Bu? Nggak ada. Di YouTube juga nggak ada itu? Iya, saya nggak. Belum pernah sekolah nulis. Ya pengen sih kalau suatu saat bisa sekolah nulis. Ibu masih pengen sekolah? Oh, saya sekolah. Untuk nulis? Bisa aja. Bisa aja. Sekarang saya Ibu sekarang lagi sekolah teologi. Ya. Pantas salah satu karya lagunya juga ada lagu rohani ya? Iya, sekolah teologi. Lama-lama tuh buat ini album Best of Liliana Tanusudibio gitu, kayak keren ya, harus dibuat tuh saya album. Saya punya satu album isinya banyak sekali, masing-masing. Kok aku nggak tahu? Ada. Ibu ada lagu-lagu karya Ibu? Lagu-lagunya banyak, terus Surat Cinta untuk Kartini juga saya yang bikin. Siapa beliau ini sebenarnya? Ini sepertinya seniman berkedok pengusaha wanita ya. Beliau hebat banget Ibu. Ibu jadi albumnya nanti apakah akan dijualkan atau di iTunes gitu bakal ada? Kita belum dijual, maksudnya dimasukin CD aja, dikasih-kasih aja. Oh, dikasih-kasih aja. Pasti akan sangat menginspirasi deh. Oke, jadi aku kemarin kan sempat ada press conference sama Ibu nih ya waktu untuk film Titus ya Bu, untuk jadi serial ya. Jadi Ibu bercerita untuk ide kreatif itu sebenarnya rembukan dengan tim itu barengan makan pisang goreng. Jujur, Robby Purba ingin merasakan rasanya makan pisang goreng barengan sama Ibu Liliana Tanusudibio. Ini momennya kayak apa kira-kira? Benar nggak sih Ibu suka makan pisang goreng? Soalnya Ibu kan sehat gitu loh, badannya juga Ibu ramping terus. Ini adalah pisang goreng Robusta. Kayaknya ini juga dari Ibu deh ini menunya. Iya, Ibu. Karena saya suka pisang goreng. Monggo, Bu. Jadi kalau sore-sore itu biasanya kita kalau meeting gitu, coba pesanin pisang goreng dong gitu. Selalu. Kita coba ya. Kita cobain. Akhirnya saya makan pisang goreng sama Ibu Liliana, guys. Enak nih pisangnya. Tapi banyak banget ini. Karena bener loh, ide kreatif itu datang dari pisang goreng kata Ibu. Emang itu benar, Bu? Maksudnya itu bukan dari pisang gorengnya. Daripada saat kita relax, kita makan, kita minum, itu ide itu sambil kita bercerita, itu bisa ide itu bisa go through gitu. Bisa keluar aja gitu. Keluar ya. Oke. Momen makan pisang goreng sudah. Sekarang aku pengen nanyain sama Ibu tentang Miss Indonesia. Sekarang sedang diadakan audisi lagi. Iya. Yayasan Miss Indonesia sedang keliling Indonesia lagi untuk melakukan audisi ya Bu, pencarian Miss Indonesia selanjutnya. Ibu, Robby pengen bertanya sama Ibu. Pertama, sejarahnya mengapa Ibu ingin memiliki Yayasan Miss Indonesia ini? Yang kedua, apa sulitnya Bu menjalankan sebuah yayasan Miss Indonesia ini Bu, dan juga persiapan untuk setiap tahun mengadakan pencarian yang baru ini Bu, silakan. Iya. Untuk Miss Indonesia sendiri pertama kali diadakan itu saat RCTI itu ada kerjasama dengan tim seseorang yang mana itu akan
diadakan Miss ASEAN. Ya, jadi pada saat Miss ASEAN itu ada tsunami sih. Waktu tsunami tahun berapa ya? 2004 ya? Iya, 2004, Bu. 2004 ya? Ya, 2004. Atau 2005? 2004, Bu. Jadi Desember 2004 ya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi sebelumnya itu kan kita bikin yang Miss ASEAN itu, RCTI. Jadi karena ada Miss ASEAN kan kita harus punya Miss Indonesia dong untuk masuk ke Miss ASEAN. Ya. Gitu. Jadi mau nggak mau saat itu ya oke, kita bikin Miss Indonesia saat itu. Setelah bikin Miss Indonesia, kita bikin itu Miss ASEAN, kan yang menang Miss Indonesia juara 2 ya, juara pertamanya Filipina rasanya, saya juga agak lupa itu. Terus nah untuk tahun berikutnya itu Miss ASEAN itu tiba-tiba bisa apa ya, udah nggak kebentuk lagi, jadi mereka itu kan dari luar ya, terus mereka tiba-tiba off gitu aja, dan saat itu ada tsunami ya. Setelah itu ada tsunami, di mana Miss Indonesia kita itu namanya Imelda ya, waktu itu pertama kali itu ke Aceh. Ya pada saat ke Aceh ketemu dengan Miss World, jadi ketemu dengan Miss World yang dengan timnya Miss World. Timnya, yayasannya ya, Bu ya. Jadi ada Julia Morley, ada Jackie Chan saat itu, ya. Terus ketemu, terus mereka lihat, oh kamu dari Miss Indonesia, terus mereka yang hubungin kita. Lucu ya? Lucu. Kalau Tuhan yang menyuruh, kita itu nggak bisa off di sini, bisa nyambung di tempat lain gitu loh. Jadi saya nggak pernah memikirkan ini Miss Indonesia tahun depan mau diajak kemana, kan memang nggak ada setelah itu. Terus Miss World yang mengkontak kontak kita, mau nggak Miss Indonesia berikutnya masuk ke Miss World. Awalnya seperti itu. Jadi saya nggak pernah nyari itu Miss World. Jadi mereka yang nawarin kita. Terus akhirnya saya ngelihat visinya bagus. Saya kan nggak suka kalau visinya nggak bagus. Jadi saya melihat satu visi sama kita. Karena di Miss World sendiri itu ada namanya beauty with a purpose. Nah itu di situ seorang perempuan diajarkan untuk menjadi, it's not just a beauty tapi ada purpose-nya. Ada tujuannya, ada aim-nya lah. Tujuan yang mulia untuk sosialnya terutama gitu. Jadi dari situ saya kontak mereka, terus kita menjalin hubungan. Dan sampai sekarang baik hubungannya. Iya, sangat baik sekali. Sangat baik, mereka sangat respect sama kita karena mereka tahu tujuan kita juga sama dengan tujuan mereka gitu. Nah ini sebagai bisa dibilang ketua dari semua juri Bu ya, di setiap malam finalnya. Seberapa sulit memilih dari sekian banyak ya Bu? Nah kesulitan itu memang bisa terjadi pada saat gini ya, kan itu ada beberapa penilaian ya. Penilaian itu tidak saja dari manners, dari kepintarannya juga, tapi dari ability-nya, dari talent-nya gitu. Dari talent itu yang sangat challenging gitu. Karena pada saat dua orang yang mempunyai talent yang sama, ya itu kita harus memilih sama-sama kuatnya gitu loh. Nah, di situ gitu. Tapi kalau manners kan kelihatan banget ya. Itu mannersnya dibuat-buat atau mannersnya dari dalam hati. Ibu maaf, ada satu pertanyaan yang Robi lupa tanyakan kepada Ibu. Jadi Ibu Liliana adalah seorang wanita yang memilih animasi sebagai media edukasi untuk anak Indonesia. Mengapa Ibu memilih animasi? Karena animasi itu bisa diterima di segala umur ya menurut saya, segala genre juga. Karena melalui animasi kalau di luar negeri itu tidak ada warga negara. Jadi pada saat kita bikin animasi gitu, look-nya itu harus yang internasional supaya pada saat ditayangkan di luar negeri mereka tidak tahu, oh ini animasi Indonesia ya, gitu. Enggak. Mereka pasti tahu ini animasi just animasi gitu. Jadi bisa mempengaruhi banyak anak gitu. Dan saya merasa terpanggil bahwa anak-anak kita itu butuh sesuatu hiburan tapi yang membangun gitu, mendidik mereka. Karena khususnya karakter ya Bu? Iya, karakter buildingnya juga karena dengan mereka terbentuk dari kecil, mereka terbiasa melihat sesuatu yang baik, yang benar gitu. Jadi itu terbawa di masa besarnya mereka juga gitu. Jadi untuk membangun generasi bangsa penerus ya kita harus dimulai dari
mendidik mereka sejak kecil, sejak dini gitu. Oke, ada satu fakta teman-teman, karya dari Ibu Liliana dalam bentuk animasi ini sudah dinikmati lebih dari 60 negara loh. 64 negara? Iya, 64 negara. Ini tepuk tangannya nggak ada nih penonton. 64 negara loh. Pak Robi tepuk tangan, Pak Robi yang di belakang. Iya, itu Pak Robi dari MNC Animasi. 64 negara. Hebat. Bersyukur Ibu ya. Karya Ibu udah mendunia banget. Oke, sebelum aku menuju ke segmen selanjutnya, ini ada satu video yang aku ingin putar sesungguhnya, karena kita akan menuju tentang personal life-nya seorang Ibu Liliana Tanusudibio ya. Kita akan putar terlebih dahulu video berikut ini. Ibu, selamat menyaksikan videonya. Oh, my friend. Lucu. Kita ulangi, Bu. Liliana buat aku sahabat yang baik, dan aku dengan Liliana suka curhat juga tentang keluarga, anak, politik, bisnis, orangnya asik-asik aja, dan kadang-kadang suka lucu. Kan orangnya kan kalem gitu kan. Kalau aku kan kalau ngomong kan nyablak. Jadi kalau ketemu sama Liliana tuh suka apa ya? Akunya nyablak, Liliananya kalem, tapi yang paling terpenting adalah orangnya baik. Di depan kita baik, terus sama, nggak pernah di belakang kita ngomongin orang, nggak pernah gosip. Maaf Ibu, saya izin menghubungi Ibu Vivi. Oke, maaf Ibu ya. Jadi itu adalah tadi testimoni dari salah satu sahabatnya Ibu Liliana, Ibu Margaret Vivi, yang sudah berapa puluh tahun bersahabat Ibu. Udah lama sih. Udah lama sekali ya. Kita bisa lihat testimoninya dari Ibu Vivi. Ibu ini, beliau ini bukan tukang gosip ya guys. Nggak ada waktu untuk gosip. Nggak ada waktu untuk gosip. Tepuk tangan itu bagus loh. Nanti dijadiin ini boleh ya. Nggak ada waktu. Kata-katanya dong Ibu Liliana hari ini. Nggak ada waktu buat gosip gitu. Ibu, jadi tadi kalau melihat dari video dari Ibu Vivi sebelumnya terima kasih banyak buat testimoninya. Mohon maaf, malam-malam saya mengganggu beliau, mengganggu Ibu. Jadi suka curhat in a good way ya Bu ya, bukan ngomongin orang. Jadi minta pertimbangan kepada sahabat begitu ya. Nah Ibu kalau boleh tahu, Ibu dengan Ibu Vivi persahabatan ini bagaimana sih Bu? Menurut saya persahabatan itu adalah persahabatan yang gimana ya, yang dimana kita itu bisa, kan kita makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri, ya kan? Jadi kita punya sahabat itu harus, karena sahabat itu sahabat yang baik ya, maupun suka maupun duka dia selalu ada bersama kita gitu, dan kita pun selalu meskipun dia ada kesusahan apa kita juga bantu gitu loh. Jadi itu ada gimana ya, hubungan sahabat itu bukan take and give tapi selalu ada gitu loh. Always present. Iya, always present gitu. Oke, itu sahabat yang baik ya, always present. Soalnya kalau misalkan sahabat nyari yang take and give, ujung-ujungnya perhitungan. Betul juga ya Bu. Kalau kita mikirin take and give tentang persahabatan, berarti ujung-ujungnya perhitungan ya Bu. Iya benar. Yang penting present. Iya, present. Ada di sebelah kita. Iya benar. Kata-kata baru dari Bu Liliana hari ini, cakep. Oke, sekarang kita masuk kepada bunga yang tadi Bang Robi berikan kepada Ibu Liliana. Ini adalah sebenarnya ucapan terima kasih dan juga selamat dari aku pribadi dan juga tim Star Hits Ibu, karena bulan ini 38 tahun pernikahan Ibu seusia saya. Ya Bu, muka saya 45 Bu, muka saya 45, udah gak usah dibahas Bu. Ibu jadi 38 tahun sama Bapak. Oh, Robi 38 ya? 38, jadi Ibu menikah, saya kayaknya anak Ibu deh Bu. Saya sebelum Bu Angela ada saya Bu. Ibu, nggak ada deh kayaknya. Ibu selamat sekali lagi. Terima kasih, langgeng. ya terima kasih. Yang penting Tuhan selalu memberkati Ibu bersama pasti. Bapak dan keluarga ya Bu ya. Iya, Nah jadi kalau misalkan pengen tahu resepnya Bu, 38 tahun. 38 tahun itu suatu tahun-tahun yang nggak mudah kan ya, apalagi kalau kita ngelihat tantangannya dimanapun ya. Pernikahan itu kalau sudah 38 tahun itu artinya kita itu sudah seperti gimana ya, saya sama Bapak itu bisa nyelamin gitu loh, bisa nyelamin. Jadi dimana kita harus mengasihi, itu harus mengasihi, menghormati itu harus, karena kasih itu
yang mengalahkan segalanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan. Itu jadi kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kayak gitu. Jadi kita harus dengan pasangan kita juga gitu. Jadi kalau kita mengasihi, kita tidak akan menjelekkan dia. Kita tidak akan tidak akan menjatuhkan dia. Karena kalau kita ngelihat perselingkuhan, itu kok rasanya kita mengkhianati pasangan kita. Kasih kan tidak pernah berkhianat gitu loh, nggak pernah berkhianat, itu aja. Jadi memang nggak mudah itu nggak mudah. Tapi dengan apa kita kuat? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu satu. Kenapa saya sekolah teologi? Karena saya ingin mendalami lagi tentang Tuhan. Meskipun Tuhan itu sangat besar, kita nggak bisa terselidiki lah. Tapi saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu kata, satu kalimat tadi yang saya mau nangis Bu, tapi saya malu. Ibu tadi menyampaikan kasih itu kita tidak memegahkan diri di depan pasangan kita. Jadi walaupun bisa dibilang Bapak dan Ibu sama-sama super power, tapi tidak memegahkan diri. Nggak boleh. Dan satu hal lagi, kalau kita kadang-kadang berbeda pendapat itu bisa. Misalnya kita berselisih itu bisa juga, tapi jangan sampai matahari terbenam kamu nggak rujukan. Harus sebelum matahari terbenam sudah kembali lagi, nggak boleh. Maksudnya sendiri-sendiri, ya udah lu sendiri, gua sendiri gitu. No, kita kembali lagi gitu. Nyampe rumah, matahari terbenam, selesai kerja, udah suami istri. Udah, iya. Jadi harus balik lagi gitu. Jadi itulah. Pokoknya ada sesuatu nilai yang harus kita pegang di situ. Kalau mau perkawinan langgeng ya. Waduh, bener tuh, tepuk tangan teman-teman, aduh banyak belajar aku. Jadi kalau bisa diselesaikan hari itu, harus selesaikan. Jangan diumpet-umpet, disimpan-simpan, duar. Iya. Meledak nantinya. Benar, harus hari itu selesaikan. Aduh, jadi pengen cepet nikah. Iya benar, harus. Pertanyaan terakhir, Ibu, sebelumnya selamat, akhirnya semua anak putri sudah memiliki suami. Iya, terima kasih. Dan sekarang tinggal Pak Warren, ya Bu, iya. Yang satu lagi. Putra satu-satunya. Putra satu-satunya. Kalau diizinkan, kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Iya, ini pertanyaan netizen sebenarnya Bu. Netizen. Seorang Ibu Liliana tuh punya kriteria menantu nggak sih? Kriteria menantu perempuan atau menantu? Yang laki-laki dulu. Oh, yang terakhir ini. Iya, untuk yang terakhir kira-kira. Bagaimana? Siapa tahu banyak yang pengen daftar nanti kan Bu untuk menjadi calon istri Pak Warren. Oke. Ya, selama hidup manusia itu kan kita tergantung sama Tuhan ya. Pada saat kalau saya memilih pasangan, harus orang yang takut akan Tuhan. Jadi pada saat dia takut akan Tuhan, hidupnya beres. Oke. Ya. Jadi dia tidak akan berkhianat kepada pasangannya. Dia bisa submit kepada pasangannya gitu. Iya. Nah, itu aja sih. Itu aja. Dan harusnya bisa bisa saling mengisi ya. Iya, saling mengisi. Berarti berlaku untuk menantu pria dan wanita. Iya. Nomor satu adalah takut akan Tuhan. Iya. Terima kasih Ibu Liliana buat hari ini. Ibu, makasih banyak banget. Banyak sekali ilmu yang kami terima dan semoga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan banyak sekali insights ya. Dan juga ternyata banyak yang belum teman-teman tahu. Seorang Ibu Liliana juga sama juga seperti kita, di tasnya ada jepitan, ada meteran ya. Ada meteran. Ya, jadi ada juga gorengan, cemilannya. Gorengan nggak ini di sini, bukan di tas. Bukan di tas ya. Di tas adanya pisang Ambon ya. Enggak itu bercanda, nggak ada ya Bu ya. Tapi intinya tadi mungkin pesan dari Ibu Liliana yang terpenting adalah buat teman-teman yang mungkin punya, kalau saya bisa ambil kesimpulannya ya, yang sekarang sedang menjalani mungkin baru pendekatan, belum ada pernikahan, ya sekali lagi jangan dibiasakan untuk bisa jangan bucin, bahaya. Cari pasangan yang benar dulu, jangan bucin. Nah iya, bahaya itu. Bahaya ya Bu? Bahaya. Emang kalau Gen Z bucin bahayanya apa Bu? Bahaya banget, karena
karena kalau bucin itu kan semua dunia kayak milik berdua. Iya bener. Padahal kan ada Tuhan. Iya bener. Saya punya asisten ya Bu ya, jam 2 malam teleponan, jam 3 malam teleponan, besok subuhnya nggak kerja, terlambat kerja, bucin tuh Ibu ya? Iya, terlalu bucin loh. Orangnya butuh. Oh. Tapi kalau ngomong soal bucin, sebelum nanti mendengar moto hidup dari Ibu Liliana, ngomong soal bucin, Ibu sama Bapak dulu ada panggilan Yayang gitu nggak sih? Awal-awal pacaran. Oh, awal pacaran ada lah, pasti. Ibu manggil Bapak apa? Iya, apa ya, sayang paling gitu ya, biasanya. Sayang ya? Sayang gitu. Bapak manggil Ibu? Ya sama, sayang. Sama, sayang. Gitu. Ya, oke, sayang. Kalau zaman sekarang lucu-lucu panggilannya ya? Iya, sekarang macam-macam. Oke. Ini ada satu titipan pertanyaan lagi Bu. Sekarang kan Ibu itu di social media tidak hanya seorang istri dan juga ibu, tapi juga grandma. Iya. Ya. Cucu-cucu manggil Ibu siapa Bu? Grandmama. Grandmama ya. Iya. Ibu tuh tipe grandma yang ngasih semua ke cucu nggak sih? Misalkan cucu ngerengek apa, misalkan lagi pengen main panas-panasan, main mandi hujan. Kayaknya nggak mungkin ya cucunya Ibu Liliana mandi hujan ya. Ibu ngasih semua nggak gitu apa yang cucu-cucunya mau? Begini ya, karena kita sebagai grandmama, jadi kita itu tidak boleh mendahului anak kita. Ya. Jadi dalam mendidik anak cucu ya terutama, kita harus tahu disiplin mamanya dulu. Kalau mamanya mendisiplinkan ini, kita harus mengikuti mamanya. Kita tidak boleh melanggar dari peraturan itu gitu loh. Karena nanti anak kita bisa marah sama kita juga kan, kita nggak bagus juga gitu loh. Jadi apa yang dididik sama mamanya kita terusin gitu. Ya, benar. Dan nanti takutnya cucunya Ibu atau cucunya siapapun seperti punya shield, seperti punya pembelaan. Iya. Kata grandmama boleh kok. Kenapa mama? Jadi nggak nurutin mamanya ya Bu? Benar. Make sense. Iya, harus gitu. Ibu buka kelas parenting juga dong. Oke, boleh. Ya, boleh Ibu ya. Buat buku parenting gitu parenting, Bu. Ya. Mantep kalau deh, ada waktu. Ibu nggak punya waktu. Waktunya kurang ya. Aduh, oke. Ibu sekarang boleh diberikan kepada ibu-ibu semua di rumah, penonton aku, moto hidup Ibu apa, dan Ibu punya pesan apa untuk penontonnya Robby di Star Hits? Silahkan Ibu. Oke. Kalau moto hidup saya itu sederhana aja, selalu bersyukur dalam segala hal. Pada saat kita bisa bersyukur dalam segala hal, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan gitu. Jadi apa yang Tuhan berikan pada hidup kita, apapun itu, kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur kita itu tidak pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Benar Bu. Tuh. Benar ya. Jadi untuk masyarakat semuanya, selalu saksikan podcastnya Robby. Oh, terima kasih Ibu supportnya buat aku dan Star Hits. Terima kasih Ibu sekali lagi buat waktunya. Sukses terus Ibu ya. Sukses terus buat semua planningnya ya. Aku pokoknya doain Ibu bukunya yang banyak cepat keluar, album-albumnya cepat keluar, karya-karya Ibu. Kalau butuh penyanyi jangan panggil Robby ya Bu ya. Jangan Bu, jangan. Saya press conference aja nemenin Ibu ya. Oke, kita pamitan guys. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen, dan doain juga keluarga Ibu sama Bapak selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Sampai jumpa semua, selamat siang, assalamualaikum. Dadah.